Restitusi pajak bocor hingga 25 triliun rupiah. Menkyu Purbaya menjelaskan pihaknya menerima laporan bahwa nilai restitusi pajak terbilang rendah. Namun pada akhir tahun anggaran, nilai pencairan restitusi melonjak beberapa. Purbaya mencopot pejabat tinggi Kemenkeu imbas masalah data restitusi pajak yang tidak akurat. Namun Menteri Keuangan belum mau mengungkap pejabat yang dicopot dan yang akan menggantikannya ini siapa. Jadi pemirsa, sebelumnya hari Senin tanggal 4 Mei 2026, Menteri Purbaya mengumumkan. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Pangesti. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah kasus perpajakan yang sempat menjadi perhatian publik, yaitu skandal restitusi pajak senilai 25 triliun dan pencopotan sejumlah penjabat di lingkungan Menteri Keuangan. Kasus ini akan dianalisis berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP di Indonesia. Sebelum membahas kasusnya lebih lanjut, kita perlu memahami apa itu yang dimaksud dengan restitusi pajak terlebih dahulu. Jadi, restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Hal ini dapat terjadi ketika jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang sebenarnya terutang. Dalam sistem perpajakan Indonesia, restitusi pajak merupakan hak bagi wajib pajak. Namun, prosesnya itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu wajib melakukan yang namanya pemeriksaan, verifikasi, serta pengawasan secara ketat sebelum dana restitusi tersebut dapat dicairkan. Tujuannya adalah agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan untuk memastikan bahwa seluruh data perpajakan benar-benar valid. Nah, dalam kasus ini muncul dugaan adanya penyimpangan besar dalam proses restitusi pajaknya. Terdapat indikasi manipulasi dokumen perpajakan, penggunaan faktur pajak yang bermasalah, lemahnya pengawasan internal, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu. Kasus ini bermula ketika beberapa perusahaan mengajukan restitusi pajak dengan nominal yang sangat amat besar. Dalam prosedur normalnya, DJP itu seharusnya melakukan beberapa tahapan penting terlebih dahulu. Yang pertama ada pemeriksaan dokumen, pencocokan transaksi, verifikasi faktur pajak, serta analisis kelayakan restitusi tersebut. Namun, berdasarkan dugaan yang berkembang, proses pemeriksaan tersebut itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun terdapat indikasi data transaksi dan faktur pajak yang bermasalah, pengajuan restitusi itu tetap disetujui dan dananya itu tetap dicairkan. Akibatnya, dari kasus ini negara mengalami kerugian hingga mencapai 25 triliun. Selain kerugian negara, kasus ini juga menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Kasus ini kemudian mulai berkembang setelah muncul dugaan keterlibatan aparat pajak dan pejabat internal yang dianggap lalai atau bahkan menyalahgunakan kewenangannya. Karena besarnya nilai kerugian negara dan tekanan dari masyarakat, pemerintah akhirnya melakukan evaluasi internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Beberapa pejabat kemudian dicopot jabatannya sebagai bentuk evaluasi dan penegakan disiplin. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan administrasi perpajakan dapat membuka peluang terjadinya fraud atau penyimpangan pajak dalam jumlah yang sangat besar. Jika dikaitkan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, kasus ini berkaitan erat dengan tata cara pemeriksaan pajak, mekanisme restitusi serta pengawasan administrasi perpajakan. Dalam aturan perpajakan, restitusi hanya dapat diberikan apabila seluruh data dan transaksi benar-benar terbukti sudah valid. Oleh karena itu, aparat pajak wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Apabila terbukti terdapat manipulasi ataupun penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi administrasi, denda, bahkan pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis kasus tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, DJP perlu memperketat pemeriksaan restitusi dengan meningkatkan kualitas audit dan verifikasi, terutama untuk pengajuan dalam jumlah yang besar. Kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal terhadap pegawai pajak melalui audit berkala dan sistem pengendalian yang lebih transparan. Ketiga, penegak hukum harus dilakukan secara tegas terhadap oknum yang terlibat agar
menimbulkan efek yang jerah. Dan yang terakhir, pemerintah itu perlu melakukan reformasi sistem perpajakan melalui digitalisasi administrasi perpajakan agar lebih akuntabel dan meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Dari kasus skandal restitusi pajak ini menjadi contoh bahwa lemahnya pengawasan administrasi perpajakan dapat menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan sistem pengawasan, digitalisasi administrasi perpajakan, serta penegakan hukum yang tegas agar sistem perpajakan Indonesia itu menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, sekian analisis kasus kita hari ini. Terima kasih.